Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Aleka Fajri dengan NIM 2023 122 1025 dan rekan saya Alfia Nur Hasana. Di sini kita akan mempresentasikan teori biaya dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, mengapa teori biaya ini sangat penting? Teori biaya ini menjadi fondasi utama keputusan manajerial. Dalam dunia usaha, setiap aktivitas produksi tidak lepas dari unsur biaya. Keputusan yang diambil oleh manajer, baik dalam keputusan harga jual, jumlah produksi, maupun efisiensi operasional, dan selalu didasarkan pada analisis biaya yang mendalam. Ekonomi manajerial ini berfungsi sebagai penghubung antara teori ekonomi dengan praktik bisnis nyata. Melalui analisis biaya yang tepat, manajer dapat menentukan kombinasi input dan output yang optimal dan menekan pengeluaran yang tidak perlu, dan memaksimalkan laba perusahaan secara keberlanjutan. Selanjutnya yaitu konsep dasar biaya. Konsep dasar biaya ini meliputi definisi biaya. Biaya kos adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dinilai dalam satuan uang. Yang kedua yaitu ada biaya peluang. Dalam ekonomi manajerial, biaya tidak hanya mencakup pengeluaran tunai, tetapi juga biaya peluang, opportunity cost, dan nilai dalih alternatif terbaik yang harus dikorbankan. Yang terakhir yaitu fungsi biaya. Secara umum, fungsi biaya ini dapat ditulis sebagai C, F dalam kurung Q, di mana C adalah total biaya dan Q adalah jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini yang jumlahnya tidak berubah meskipun output berubah. Contohnya seperti sewa gedung, gaji tetap karyawan, biaya asuransi, dan biaya ini harus dibayarkan bahkan ketika produksi nol. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap total ini adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Yang kedua yaitu ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata ini adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Rumusnya yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC sama dengan average fixed cost, TFC total fixed cost, dan Q adalah quantity, di mana jumlah barang ini diproduksi. Di sini ada contoh untuk tabelnya sendiri bisa dilihat. Nah, untuk AFC-nya saya itu sama dengan TFC per Q sama dengan 30.000 per 5 sama dengan 6.000, jadi per unit itu hasilnya Rp6.000. Begitu. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel atau variable cost. Biaya ini yang berubah sesuai jumlah output yang diproduksi. Contohnya seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya listrik produksi. Semakin banyak produksi, semakin tinggi pula biaya variabelnya. Biaya variabel ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya variabel total. Biaya variabel total ini adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua yaitu ada biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata ini adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumusnya yaitu AVC sama dengan TVC dibagi Q, di mana AVC sama dengan average variable cost, TVC sama dengan total variable cost, dan Q-nya adalah quantity, jumlah barang yang diproduksi. Untuk contoh di average variable cost, yaitu AFC sama dengan TFC per Q, yaitu sama dengan 30.000 bagi 5 sama dengan 6.000, jadi total per unitnya adalah Rp6.000. Begitu untuk selanjutnya bisa dilihat di contoh tabel di atas.
Biaya total atau total cost atau TC, biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Untuk rumusnya sendiri yaitu TC sama dengan TFC plus TVC, di mana TC adalah total cost, TVC adalah total fixed cost, dan TVC adalah total variable cost. Ini adalah contoh untuk total cost, yaitu TC sama dengan TVC plus TFC. Ya, ini adalah contohnya dan ini adalah total jumlahnya. Biaya rata-rata atau average cost atau AC adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak kembali. Untuk rumusnya sendiri yaitu AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC, di mana AC adalah average cost, TC adalah total cost, TFC adalah total average fixed cost, AVC adalah average variable cost, dan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Biaya marginal atau marginal cost adalah perubahan biaya total jika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal adalah tambahan atau pengurangan biaya produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah yang dihasilkan. Untuk rumusnya adalah MC sama dengan delta TC per delta Q, di mana MC adalah marginal cost, delta TC adalah perubahan biaya total, dan delta Q adalah perubahan kuantiti atau jumlah yang diproduksi. Ini adalah contoh kurva hubungan antara MC, AC, AVC, dan AFC. Selanjutnya yaitu biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek ini menggambarkan hubungan antara biaya dan output ketika sebagian faktor produksi ini bersifat tetap. Dalam periode ini, perusahaan tidak dapat mengubah kapasitas produksi seperti pabrik atau mesin besar. Namun, perusahaan dapat menyesuaikan input variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku. Berikut ini adalah kurva TC, FC, dan VC. Grafik ini menunjukkan hubungan antara total cost, fixed cost, dan variable cost. Dapat diperhatikan bahwa FC adalah garis horizontal yang tidak berubah terhadap output, sementara VC ini meningkat seiring meningkatnya produksi. TC ini adalah penjumlahan vertikal dari FC dan VC, sehingga kurva TC ini selalu berada di atas kurva VC dengan jarak vertikal yang sama dengan FC. Bentuk kurva VC yang melengkung ini mencerminkan hukum hasil tambahan yang menurun. Pada awalnya, biaya variabel ini meningkat dengan laju yang menurun, kemudian meningkat dengan laju yang semakin cepat. Biaya jangka panjang, semua input variabel. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan skala produksinya secara penuh, termasuk kapasitas pabrik dan teknologi. Yang kedua ada long run average cost. Kurva biaya jangka panjang disebut LRAC yang menggambarkan biaya rata-rata minimum untuk setiap tingkat output. Yang ketiga ada fleksibilitas penuh. Perusahaan dapat memilih kombinasi input yang sesuai untuk output, tidak terikat oleh kapasitas tetap seperti dalam jangka pendek. Economies dan diseconomies of scale. Economies of scale, skala ekonomi terjadi ketika LRAC menurun saat output meningkat. Ini merupakan efisiensi produksi yang meningkat karena spesialisasi, teknologi yang lebih baik, dan pemanfaatan kapasitas optimal.
Diseconomies of scale, skala tidak ekonomi terjadi ketika LRAC meningkat saat output melebihi kapasitas efisien. Ini disebabkan oleh masalah koordinasi, birokrasi yang kompleks, dan kesulitan manajemen. Kurva LRAC dan LRMC. Kurva Rongland Average Cost menunjukkan biaya rata-rata minimum yang dapat dicapai untuk setiap tingkat output ketika semua faktor produksi dapat disesuaikan. Kurva ini berbentuk U yang lebih landai dibandingkan kurva biaya jangka pendek. Long Run Magical Cost menunjukkan perubahan biaya total jangka panjang ketika output berubah 1 unit. LRMC memotong LRAC di titik minimumnya, sama seperti hubungan MC dan ATC dalam jangka pendek. Bagian menurun dari LRAC menunjukkan economies of scale, bagian datar menunjukkan constant return to scale, dan bagian menaik menunjukkan diseconomy of scale. Aplikasi dalam keputusan manajerial, yang pertama tingkat produksi optimal, menentukan tingkat produksi optimal dengan prinsip MC sama dengan MR atau marginal revenue. Pada titik ini, tambahan biaya sama dengan tambahan pendapatan sehingga laba maksimal tercapai. Yang kedua ada penetapan harga efisien, menentukan harga jual yang efisien agar dapat menutupi total biaya dan menghasilkan laba yang diinginkan. Analisis struktur biaya membantu menentukan harga minimum yang dapat diterima. Yang ketiga ada pengendalian biaya, mengendalikan biaya produksi melalui analisis efisiensi faktor input, identifikasi area pemborosan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat ada keputusan ekspansi, menentukan keputusan ekspansi dengan melihat skala ekonomi pada LRAC, evaluasi apakah ada peningkatan kapasitas akan menurun atau menaikkan biaya rata-rata tersebut. Untuk strategi penetapan harga berbasis biaya ini yang pertama yaitu analisis struktur biaya. Dapat diidentifikasi komponen biaya tetap dan variabel untuk memahami struktur biaya total perusahaan dan menentukan break-even point. Yang kedua yaitu perhitungan biaya per unit. Hitung ATC pada berbagai tingkat produksi untuk menentukan harga minimum yang harus ditetapkan agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu penambahan margin laba. Tambahkan margin laba yang diinginkan di atas biaya total rata-rata untuk menentukan harga jual yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu evaluasi kompetitif. Bandingkan harga yang ditetapkan dengan harga pasar dan kompetitor untuk memastikan daya saing produk yang sehat. Ada 3 cara untuk efisiensi operasional dan pengendalian biaya perusahaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemborosan dengan analisis mendalam terhadap setiap komponen biaya untuk mengidentifikasi area pemborosan dan inefisiensi dalam proses produksi. Gunakan metode seperti value stream mapping untuk visualisasi aliran nilai. Yang kedua yaitu optimalisasi input dengan evaluasi kombinasi input yang digunakan dan mencari alternatif yang lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas output dan mempertimbangkan substitusi input yang lebih murah atau teknologi yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu monitoring berkelanjutan. Implementasi sistem monitoring biaya secara real time untuk mendeteksi penyimpangan dari target biaya dan menggunakan dashboard dan KPI untuk tracking performa biaya secara konsisten. Studi kasus untuk penerapan teori biaya ini, situasi awalnya adalah sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 1000 unit dengan ATC sama dengan 50.000 per unit. Total biaya tetapnya adalah 20 juta dan biaya variabelnya adalah 30 juta. Untuk analisis biayanya, AFC sama dengan 20.000, AVC sama dengan 30.000, DC sama dengan 50 juta. Perusahaan menghitung MC untuk produksi tambahan dan menemukan MC adalah 35.000 untuk unit ke-1001. Keputusan strategisnya adalah dengan harga jual 60.000 per unit,
dan MC 35.000, perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi karena MR itu lebih besar daripada MC untuk menghasilkan tambahan laba. Hasil implementasinya ini, produksi ditingkatkan menjadi 1.500 unit, ATC turun menjadi Rp46.667 per unit, meningkatkan margin laba dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemahaman komprehensif ini, teori biaya ekonomi manajerial menjelaskan bagaimana biaya berperilaku terhadap perubahan output, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman terhadap konsep biaya tetap, variabel total, dan marginal ini sangat penting bagi manajer dalam merencanakan strategi produksi dan penetapan harga. Selanjutnya yaitu kesimpulan utama skala ekonomi. Kurva biaya jangka panjang memberikan gambaran tentang skala ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Pemahaman tentang ekonomi dan diseconomy of scale ini membantu dalam keputusan ekspansi dan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan utama efisiensi produksi. Kurva biaya berbentuk U ini menunjukkan adanya efisiensi pada kapasitas tertentu dan ketidakefisienan bila produksi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Titik minimum kurva ATC ini menunjukkan tingkat produksi paling efisien yang harus menjadi target perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.